Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Walakin alaika halal julusi fihi bil adabi wal ikhtiram, akan tetapi lazimkan olehmu pada keadaan duduk-duduk di masjid dengan penuh adab dan penghormatan, wal imsaki an fudulil kalam, dan menahan diri daripada omongan yang tak berfaedah. Fadlan anil makhdhuri minhu wal haram, lebih-lebih dari yang dilarang dan yang haram. Fa in badalaka tahaddutsu bi syai'in min umuri dunya fabruz ila kharijil masjid, maka jikalau nampak bagimu perbincangan dengan sesuatu dari urusan-urusan dunia, maka keluarlah kamu ke luar masjid. Wala tashtagil fil masjidi illa bil ibadati, dan jangan menyibukkan kamu di masjid kecuali dengan ibadah saja. Li'annahu lan yubna illa liyu'badallahu fihi, karena bahwa masjid itu tidak dibangun kecuali untuk disembah Allah di dalamnya. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, di rumah-rumah itu Allah izinkan bahwa ditinggikan dan disebutkan di rumah itu asma'nya. Ila qawlihi, sampai firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah itu memberi rezeki kepada apa yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna, apabila masuk kamu ke masjid maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kanan. Wa qul, dan ucapkan olehmu bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik, wala tajlis hatta tusalliya rahmataini, dan janganlah kamu duduk sebelum atau sehingga kamu solat dulu 2 rakaat. Fa illam tatamakan minas solati faqul 4 marat, maka jikalau tidak memungkinkan kamu daripada solat tahiyatul masjid, maka bacalah sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa idza kharajta minhu, apabila kamu keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri. Wa qul ma taqaddama, ucapkan doa yang dahulu itu. Waj'al, dan jadikan badala abwaba rahmatik, sebagai ganti abwaba rahmatik bacaannya abwaba fadlik. Wazid, dan tambahkan olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junubihi, wallahu a'lamu bisshawabi. Saudara sekalian yang mulia, semua kita pengen hidupnya bahagia. Tidak ada di antara kita yang hidupnya pengen sengsara. Untuk menuju hidup bahagia itu, saudara, tidak ada cara kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sebab Rasul itu hadir di tengah-tengah kita seperti orang tua kepada anaknya, membimbing, memberi petunjuk, memberi arahan agar supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Malam hari ini kajian kita memasuki adab-adab Islam ketika masuk masjid. Apa yang dibimbing oleh agama ketika kita ke masjid, ada di masjid dan pulang dari masjid. Islam itu kaya dengan doa-doa, Islam itu kaya dengan bimbingan, dan ini merupakan kesempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di agama lain sampai mau masuk tempat ibadah ada doanya, di dalamnya bagaimana diatur dengan bimbingan wahyu, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu beliau Imamul Haddad menuliskan di dalam kitab yang kita bedah ini bagaimana muslim ada di masjid. Kata Imam Haddad, alaika halal julusi fihi bil adabi wal ikhtiram wal imsaki an fudulil kalam fadlan anil mahduri minhu wal haram. Lazimkan olehmu ketika kita ada di masjid, harus kita menjalankan adab-adabnya, harus kita memberikan penghormatan setinggi-tingginya ke masjid sebagai khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling baik di mata Allah adalah tempat ibadah, masjid. Maka tentu kita harus menjalankan adab-adab masjid, menjalankan penghormatan di masjid. Di dalam masjid kita dilarang untuk berbincang omongan-omongan yang kurang berfaedah. Kalau omongan yang kurang berfaedah jangan diperbincangkan di dalam masjid. Yang kurang ada manfaatnya jangan diomongin di dalam masjid, apalagi omongan yang haram, apalagi omongan yang dilarang, omongan yang tidak etis, omongan yang melanggar tata kesopanan pun jangan diomongin di dalam masjid. Jadi apa yang harus dilakukan oleh muslim di masjid? Kata Imam Haddad, wala tastaghil fil masjidi illa bil ibadati faqat. Jangan mengerjakan apa-apa di masjid kecuali mengerjakannya yang bernilai ibadah saja. Banyakin sholat, baca Quran di masjid, atau ta'lim, baca sholawat, baca zikir, apa saja yang penting nilainya ibadah. Mau baca Quran bagus di masjid, mau baca sholawat bagus di masjid, mau sholat mulu, sholat sunat silahkan di masjid. Yang penting masjid dipakai ibadah.
Mengapa demikian? Karena masjid dibangun dalam rangka untuk ibadah para hamba Allah. Masjid didirikan agar supaya hamba Allah beribadah di tempat itu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentrem bila kita berzikir, beribadah, bersolawat, baca Quran, sholat di masjid. Di dalam surat An-Nur pada ayat 36 sampai 38, bagaimana muslim mesti mengisi masjid itu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu sabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Di rumah Allah itu Allah izinkan ditinggikan dan disebut-sebut asma Allah. Silahkan kalau di masjid berzikir, membaca Quran, membaca Asmaul Husna, ibadah, bertasbih, bertahmid, bertakdis pagi dan petang. Silahkan di masjid. Intinya masjid mesti diisi dengan warna-warna kebaikan, dengan taklim, dengan pengajian. Diisilah masjid itu. Ini pentingnya masjid. Lalu saudara, apa adab-adab masjid itu secara keseluruhan? Jadi secara keseluruhan adab masjid ada 3. Ada adab sebelum ke masjid, ada adab ketika di masjid, dan ada adab keluar dari masjid. Diatur oleh agama adab kita dari rumah menuju masjid, membaca doa dari rumah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtigha'a mardatika wattiqa'a sakhatika fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Nabi kalau ke rumah mau ke masjid baca itu. Nabi, kita baca itu enggak? Innalillahi wa inna. Nabi baca, diajarkan oleh Nabi. Nabi kalau mau ke masjid, ya Allah, aku mohon kepadamu demi keagungan orang-orang yang berdoa meminta kepadamu, demi keagungan orang-orang yang cinta kepadamu, dan demi keagungan perjalananku ini menuju Engkau, menuju tempat ibadah kepadamu. Ya Allah, saya keluar dari rumah
tidak ada niatan angkuh, sombong, riya maupun sum'ah. Tetapi ya Allah, saya keluar dari rumah menuju masjid ini semata-mata berharap keridhaan-Mu, takut dengan murka-Mu. Aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Masjid tempat suci, biar saya ke masjid suci. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali cuma Engkau ya Allah. Nabi yang kagak ada dosanya aja kalau mau ke masjid kayak begitu. Lah kita selagu-lagunya begitu, selagu-lagunya ini setapak demi setapak kita baca doa ngikut Nabi. Sampai di pintu masjid kita doa. Bagaimana doanya? Pas injak pintu masjid, injaknya pakai kaki kanan. Jangan kaki kiri. Kalau ke masjid kaki kiri mewariskan miskin, rezekinya seret, dagangnya gagal mulu. Jangan-jangan gara-gara masuk masjid kaki kiri. Kita masuk masjid kaki apa dulu ya? Ora jelas, terserah kaki gua. Jadi harus jelas. Masuk masjid kaki kanan. Kalau lupa mundur aja, atret kayak mobil begitu, biar masuknya kanan. Pas injek doa sambil jalan nggak apa-apa, nggak mesti berhenti. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa. Habis begitu tuh kakinya masuk tuh, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Begitu Nabi kalau masuk masjid. Kita baca kaki kanan, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Aku masuk ke rumah ibadah kepada Allah ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Dari rumah udah minta ampun, sampai masjid masih minta ampunan sama Allah. Ampuni dosa-dosaku dan buka ya Allah untukku segala pintu-pintu kasih sayang. Kalau masuk masjid minta rahmat. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Dah bahasa Indonesia aja, bahasa Arab mau puyeng ngapalnya. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku, biar saya di masjid tuh nyaman, enak, seneng. Begitu. Itu Nabi masuk masjid doa. Kemudian sudah masuk, upayakan jangan duduk. Sebelum sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat.
Salat 2 rakaat namanya salat tahiyatul masjid. Baca suratnya surat langganan. Surat langganan apaan? Qul ya kulhu. Apal enggak? Langganan masih yang enggak apal. Rakaat 1 baca qul ya, rakaat kedua baca kulhu. Salat 2 rakaat. Begitu salat. Yang bagus dari rumah tuh sudah punya wudu. Jangan nggak wudu dari rumah, kecuali di tengah jalannya batal. Nggak usah pulang lagi ke rumah jauh, ke masjid aja. Jadi dari rumah tuh bagusnya mau ke masjid kudu punya wudu. Setiap ke masjid punya wudu. Kecuali batal baru wudu lagi di masjid darurat. Kalau ada yang wudu-wudu di masjid tuh baik sangka, dia berarti batal di jalannya. Begitu. Begitu. Masuk masjid doa tadi tuh, baru kemudian di dalam sholat tahiyatul masjid. Tapi ingat sebelum duduk. Kalau udah duduk enggak usah. Kalau udah duduk enggak usah. Udah duduk mah enggak usah. Kalau udah duduk enggak usah tahiyatul masjid. Sebelum duduk, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram masuknya tawaf, tahiyatnya adalah tawaf. Banyakin tawaf sunat, namanya tahiyatul Ka'bah, tawaf. Kalau di Arafah, tahiyatul Arafah namanya wukuf di Arafah. Kalau tahiyatul Muzdalifah namanya mabit di Muzdalifah. Kalau tahiyatul Mina lontar jamroh Aqobah tanggal 10. Tahiyatul mukmin assalamualaikum kalau ketemu. Tahiyatul masjid salat 2 rakaat kalau belum duduk. Belum duduk. Tapi bagaimana kalau masuk masjidnya nggak punya wudhu karena mau ngebenerin saklar? Emang kita juga marbot, nggak wudhu, mau benerin saklar doang ke masjid, wudhu nggak punya. Kalau nggak punya, di dalamnya baca baqiyatus sholihat. Kayak ngaji, kayak begini nih. Guru udah mulai ngaji, masuk masjid, nggak usah tahiyatul masjid, nggak paham namanya. Duduk aja baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. 4 kali. Orang yang masuk masjid enggak keburu tahiyatul masjid, enggak keburunya karena enggak punya wudu, enggak keburunya karena dia ada pengajian atau apa saja, maka baca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Baca itu ganjarannya sama dengan sholat tahiyatul masjid empat kali. Udah duduk di masjid, udah duduk tahiyatul masjid udah, sholat belum mulai. Maklumlah datangnya tengah 12, memang masuk surganya duluan yang kayak begini nih. Tengah 12 masih lama begitu. Baca apa ini biar rezekinya banyak? Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Baca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz 9 kali. Udah 129, baca doanya Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ditutup dengan doa penutup. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia aja, duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Begitu. Bahasa Arab dah doanya, Ubsut alaina rizqan halalan wasi'an min kulli jihad. Jadi Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Lah kita pegel ngapalnya, wis abis itu ngomong apa? Ya duit, duit ya Allah, duit penting. Kita mau ngorban butuh duit. Kita pengen haji butuh duit. Kita pengen umroh butuh duit. Kita pengen zakat fitrah butuh duit. Duit itu bekal untuk ibadah. Minta apa Allah? Jangan enggak ada, gua enggak mau minta duit, takut hubud dunia doang. Tapi kalau ada yang bagi sembako datang, nah ini namanya hubud dunia namanya. Justru berbagi biar bisa berbagi. Begitu. Itu minta mau. Kalau waktunya masih luas, baca istighfar 10, astaghfirullahalazim. Orang datangnya jam 11, kan mesti lama dohornya. Astaghfirullahalazim 10 kali. Baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 10 kali. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Istighfar, tasbih, solawat, solawat, tasbih lagi. Keempat solawat, sama Nabi. Solawat apa aja yang bisa? Ente bisanya biasa baca apa? Oh, Sal Muhammad, ya udah itu aja yang ente bisa. Itu mah gampang. 100 juga cepet, semenit. Yang bisa begitu. Habis itu baru dah mau minta apa kek. Begitu. Tuh adab-adab di masjid. Tahiyatul masjid tuh begitu.
Tuh begitu, jadi istighfar 10, terus subhanallah bihamdihi 10, begitu tuh. Terus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10, salawat 10, baru dah duit ya Allah, duit 10 kali duit ya Allah, duit ya Allah. Ya Rabbana ya Quddus a'tinil fulus. Begitu. Kalau kata Mbadalhar apa doanya Mbadalhar? Meri sugih pari sugih meri. Apa itu? Apa? Allahumma kitra kitri, iya. Allahumma kitra kitri, begitu. Dia sugih pari sugih meri. Sugih sapi. Iya, intinya mah keramatnya Mbadalhar. Begitu, nggak bahasa Arab. Udah doanya. Habis ya Latif 129, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu maswaqul aziz, baru apa? Allahumma kitra kitri, sugi sapi, sugi pari, sugi meri. Begitu. Meri itu bebek begitu. Jadi banyak mobilnya, kontrakannya banyak, ATM-nya penuh, begitu. Udah saudara, nggak apa-apa. Kenapa itu maksudnya Kiai? Udah doa mah yang lu bisa aja, begitu. Namanya di Magelang sawah, kerjaannya ngangon sapi, ternak sapi sama bebek. Yang diminta itu. Kalau saudara di Jakarta nggak ada bebek, kalau di Jakarta. Jadi mintanya apa? Allahumma kitra kitri, ya kan? Ya, begitu. Minta kontrakan, sugi kontrakan, sugi duit, sugi pulsa pulsa tri. Apa aja doa, intinya ulama luar biasa ngajarin doa yang Anda bisa, begitu intinya ngajarin doa yang kita bisa, begitu. Daripada doa bahasa Arab nggak bisa-bisa, ngapalnya puyeng banget. Udah yang kita bisa aja. Ngomong apa kayak sama Allah tuh, minta aja, ya Allah minta beras, ya Allah beras, ini sekolah mau masuk bocah-bocah nih, minta buat bayar pendaftaran, ya Allah. Apa aja dah yang kita bisa. Dagang, ya Allah, ini cicilan, ya Allah, cicilan, gitu, cicilan. Ngomong begitu, jangan cemilan, cicilan, ya Allah. Enggak apa-apa. Ya Allah warung, ya Allah warung, saya nggak minta maju, ya Allah. Kalau maju udah pinggir jalan nih warung, ya Allah, takut ketabrak, saya minta laris. Gitu, warungnya pinggir jalan, maju, ya ketabrak dah di jalanan, udah pinggir. Terserah dah, intinya doa. Di masjid itu tempat ibadah. Selesai daripada sholat dikir-dikir, mau pulang dari masjid, maka keluarnya kaki kiri, sambil doa. Doanya bagaimana? Kayak tadi lagi doa keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik keluar masjid tuh Nabi tuh dengan menyebut nama Allah, saya keluar dari masjid, salawat dan salam untuk Rasulullah.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya di masjid, takut saya su'ul adab, kurang hormat. Dan saya minta ya Allah rezekimu. Nah ini mah bisa nih kayak begini mah. Jadi keluar masjidnya bahasa Indonesia aja, duit ya Allah, udah keluar tuh. Iya, jadi kadang doanya Allah maftahli abwaba fadlik. Fadlik tuh rizki kan, rizki. Saya minta rizki. Udah keluar dari gerbang masjid, doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi, amin. Begitulah di masjid. Nabi kayak begitu. Kita kayak begitu enggak ya? Enggak. Tapi ke depan pelan-pelan biar ibadah kita rapi, doa. Kalau enggak bisa doa Arab, udah duit ya Allah, enggak apa-apa. Gitu, keluar masjid doa. Cuma camit aja mulutnya sambil jalan doa. Ini penting. Siapa yang mau mencontoh ajaran Rasulullah kalau bukan kita? Dan tidak ada di agama lain, boleh tanya sama saudara kita orang Buddha, ada kayak begini-begini. Boleh tanya saudara kita orang Hindu, boleh tanya saudara kita orang Katolik, Protestan, boleh tanya ada nggak ampe kayak begini-begini. Ini keluhuran ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ngamalin, dibimbing muslim biar tinggi derajatnya, dibimbing muslim biar luhur dia punya derajat, biar mudah jalan hidupnya, biar enggak mampet saluran-saluran rezekinya, dibimbinglah oleh Rasulullah. Cuman sayang umatnya kurang mau ngikut Nabi, kurang mau. Begitu, maka kita harus berupaya untuk cinta sama Nabi supaya Nabi juga cinta sama kita. Kita minta sama Allah, amalin datuh sedikit demi sedikit daripada ajaran-ajaran Rasulullah, agar supaya hidup kita menjadi baik adanya. Insya Allah ta'ala. Dah segini aja adab-adab masjid. Moga ingat, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah a'lam. Dan ini nanti ada badab adzan nih. Iya, nanti lanjutannya nanti ya. Iya. Baik. Enggak apa-apa. Semua ilmu dari Rasulullah. Ada ilmu tentang administrasi keuangan, manajemen keuangan, ilmu otomotif, ilmu apa aja, semuanya dari Rasulullah yang ngajarin. Maka silakan saja kalau orang belajar mah enggak apa-apa, yang penting belajar. Begitu, itu juga bagian dari ibadah, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Iya, baik. Kalau kita datang ke masjid pagi sedang khutbah, kita sholat tahiyatul atau sholat qabliyah Jumat yang Rasul suruh gitu. Ada sahabat duduk aja, ala khotib lagi khutbah, Nabi lagi khutbah tegur, udah sholat qabliyah Jumat belum sholat dulu. Itu kata Nabi yang nyuruh qabliyah Jumat, bukan tahiyatul masjid, qabliyah Jumat, karena udah dohor. Begitu ajarannya yang diajar. Dan salamnya 2 kali kenceng ya. Rasulullah salamnya 2 kali kenceng. Kalau sholat tuh salam pertama kenceng, kedua kenceng. Ikut Nabi lebih bagus, jangan ikut orang-orang yang tidak ikut Rasulullah, rugi ya. kalau di masjid salat difungsikan untuk acara-acara
Mungkin bukan masjid kali, aula kali, begitu. Kita harus bedakan itu, mana aula, mana masjid, begitu. Itu kira-kira di masjid apa di aula itu, supaya hukumnya nggak boleh dicampur-campur, begitu. Ya kalau dua lantai suatu saat dipakai sebagai masjid itu Bukan dipakai masjid kali, dipakai sholat kali. Orang di rumah bapak aja dipakai sholat kok, ada musik juga nggak apa-apa kalau dipakai sholat mah. Tapi bukan juga jadi masjid, begitu. Ya artinya aula apa masjid, supaya tetap. Kalau masjid tadi udah dibilangin jangan dipakai kecuali untuk ibadah. Kalau masjid, jadi supaya kita enggak mencampur adukan hukum, begitu. Iya baik. Ya Allah, anterin saya ini ke ziarah makam Rasulullah. Itu kalau mau pada pendapat kita, apakah kita nyuruh apa atau bagaimana? Yang kedua, Pak Kiai, saya pernah dengar Pak Kiai dulu mengatakan kita baca Quran sampai khatam. Yang mana khatam itu kita hadiahkan kepada Rasulullah. Itu dengan ganjaran 1000 kali khatam Quran. Iya. Doa adalah bentuk permohonan kita kepada Allah. Maka kita sama orang tua tuh ambilin minum maknanya minta bantuan. Enggak nyuruh, enggak nyuruh, namanya minta bantuan dari yang rendah ke yang tinggi. Kalau dari yang tinggi kepada yang rendah namanya nyuruh. Iya, presiden ke kita nyuruh. Kalau kita mah presiden minta, namanya doa, bahasa Arabnya doa. Jadi kenapa kita minta dianterin ziarah ke Mekah ke Madinah? Kagak bakalan bisa menuju ke sana kalau orang punya duit. Kalau nggak punya duit, maka otak itu harus ditanamin pengen ke Rasulullah. Ini yang paling cakep. Kalau kita malam ini ada yang bagi duit 200 juta, yang muncul pengen beli motor NMAX, cek Rasulullahnya nggak ada. Ini yang bikin seret. Yang bikin seret yang kayak begitu. Kalau ada yang ngasih duit, kontrakan laku, maka yang ada pengen beli tanah, pengen ini, Rasulullahnya hilang. Kalau kita orang Rasulullah dulu ke Rasulullah dan minta dimaafkan, minta dikasih sejahtera, meski duit dikit, kalau sejahtera tenang, begitu. Minta dikasih tentrem jiwanya. Biar duitnya banyak, kalau jiwanya nggak tentrem, puyeng juga masuk rumah sakit mulu, begitu. Maka kita minta sama Allah selalu pengen diantarin ke Rasulullah, ke Mekah ke Madinah. Sebab tidak ada bumi yang paling mulia selain bumi yang di situ ada Baitullah dan bumi yang di situ ada Rasulullah. Paling mulianya bumi. Maka itulah yang diminta. Enggak langsung, bahasanya halus. Kalau mau diganti bahasa yang rada terang vulgar enggak apa-apa. Duit ya Allah. Kalau itu mau halus minta anterin di ke Mekah enggak bisa ke sana. Kayak haji ini paling kagak 60 juta. Belum sama oleh-olehnya kan, sama bekal-bekalnya. Kan kudu ada duit itu. Maka maknanya minta duit, maknanya untuk bekal ibadah, begitu.
Jadi kayak begitu. Tentu ke bahasa kasar. Kenapa bahasa kasarnya? Anterin ke Rasulullah. Kayaknya nyuruh. Iya, doa itu adalah bentuk suruhan, tapi bahasa halusnya permintaan. Begitu, permintaan. Kayak kita sama babak kita nyuruh, bukan nyuruh, minta. Nyuruh mau babak kita sama kita, itu baru nyuruh karena tinggian baba dibanding kita. Begitu. Apalagi ya? Baik, kan suka dibaca dalam tahlil juga, hadiyatan ila ruhi habibina syafi'ina Rasulillah summaila, itu hadiah sama Rasulullah. Setiap tahlilan juga iya, itu paling tinggi sebagai bentuk terima kasih. Gurunya Imam Bukhari hadiahin Quran buat Rasulullah itu 100.000 kali khatam Quran. Gurunya Imam Bukhari buat Rasulullah. Buat sendiri udah banyak. Kalau kita sendiri belum juga, belum hatam-hatam. Begitu. Ini begitulah buat Rasulullah. Orang-orang yang tinggi itu selalu buat Rasulullah. Solawat kita juga begitu. Kalau baca solawat, solawat ini ganjarannya saya hadiahkan untuk Rasulullah. Itu begitu. Dan gak rugi. Kalau ngasih sama orang kaya, kayak kita ngasih sama mak kita, ngasih roti kongguan, cuman sekaleng doang, pulangnya dibawain beras, ayam, tape uli, rangginang, apa aja dah. Ngasih orang mulia dapatnya banyak kan. Kayak ngasih ikan mancing, umpannya pelet dikit kan dapat ikan gede, nggak segede pelet. Kalau segede pelet ikan teri ya kan. Begitu. Jadi begitulah ngasih orang mulia tuh akan menjadi ketarik mulia kita. Bagus. Sedekah aja buat Rasulullah. Gitu, ngorban buat Rasulullah. Kalau mampu nih besok nih orang tua kita ada rezeki banyak, 1 kambing, buat siapa ganjarannya? Buat Rasulullah. Karena Imam Abul Abbas gurunya Imam Bukhari ngorban unta buat Rasulullah, pahalanya itu 100.000 ekor buat Rasulullah. Gede ganjarannya. Kalau kita punya guru-guru yang udah meninggal, guru alif ba, korbanin buat dia, berkah, barakah, kayak begitu, kasih buat barakah, begitu, barakah. Itulah yang mesti dilakukan sebagai syukur. Begitu. Tidak ada manusia yang punya jasa besar kepada kita selain Rasulullah. Begitu diantaranya. Bagus sekali, mulia, amal yang sangat bagus. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Allah tutup akhir hayat kita dengan